Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharain amin. Wa ma'a wujubi zakati bima dzukira la yajibu al-ikhraju illa ba'da at-tasfiyah. Dan bersama wajibnya zakat dengan sebab hal nampaknya layak panen tersebut, mengeluarkan zakat tidak diwajibkan kecuali setelah dibersihkan. Minat tibni, dari kulit, wal jafafi, atau dari jeraminya, fima yajibu, yang perlu dikeringkan atau dibersihkan. Bala yujzi'u qablaha, bahkan mengeluarkan zakat tidak sah sebelum hal itu dilakukan. Orang panen beras misalnya, maka tidak sah zakatnya sebelum berasnya dibersihkan, padinya dibersihkan sampai menjadi beras. Mengeluarkan zakat masih berupa padi atau gabah, maka hukumnya tidak sah. Panen kurma misalnya, maka tidak sah sebelum kurmanya betul-betul layak untuk dikonsumsi, matang dan dikeringkan. Maka tidak sah kalau masih belum matang. Falau talifa ba'dun nisabi, apabila sebagian nisab atau standar wajib zakatnya rusak, qabla tamakkuni, sebelum memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, saqata, maka gugurlah kewajiban zakatnya. Kemarin kita bahas bahwa nisabnya zakatnya sawah atau zakatnya beras, zakatnya makanan pokok itu kurang lebih 7 ya lupa lagi dah, 7 kintal. Ketika dia panen ada nih 8 kintalan. Pada saat dia bersihin tinggal 6 kintal atau 5 kintal, maka hukum zakatnya menjadi gugur, karena yang layak itu cuma 6 kintal. Walaupun tadi waktu panen sampai 8 atau 1 ton misalnya, tapi setelah dibersihkan yang layak untuk dikonsumsi cuma 6 kintal atau separuhnya, maka nggak wajib dia ngeluarin zakat. Jadi zakat itu dikeluarinya setelah dibersihkan, bukan waktu panen. Alhamdulillah panen udah 5 ton, pas dibersihin hancur semua, tinggal 5 kintal, nggak sampai nisab, maka hukumnya tidak wajib zakat dia. Kenapa nggak wajib zakat? Kenapa nggak wajib zakat? Karena belum nisab. Fal muradu bil wujubi, adapun yang dimaksud dengan kewajiban zakat, bidzalika, dengan sebab hal layak panen tersebut, inqadu sababan, ialah menjadi sahnya layak panen sebagai sebab, biwujubil ikhraji, wajib mengeluarkan zakatnya, idza sara tamran, jika hasil panen tersebut sudah menjadi kurma, au zabiban, ataupun menjadi anggur, au habban, ataupun menjadi biji-bijian, musaffa, yang sudah dibersihkan. Sofa itu artinya bersih, musaffa artinya dibersihkan, sufi artinya bersih, tasawuf artinya bersih. Yang dimaksudkan bersih di sini adalah bersih hatinya dari rozailul qulub. Jadi sofa yasufu tasawufan. Jadi orang tasawuf itu, orang sufi itu harusnya hatinya ngaku-ngaku sufi, ngomongin orang mulu, dan masa ngomong sufi itu. Aneh mah tasawuf. Ente tasawuf sama orang benci mulu. Tasawuf dari mana? Tak sanggup kali. Nah, jadi kalau ada orang bilang saya sufi, saya tasawuf, maka hatinya harus bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Nah, kok ke situ-situ ya? Karena ada kalimat sofa ya di sini. Sofa di sini adalah bersih daripada
cangkang makanan tersebut, atau kalau misalnya beras itu bersih dari apa? Gabahnya, daripada ya itulah. Jadi kalau belum bersih, kalau belum betul-betul layak untuk dikonsumsi, maka tidak sah. Fa'alima, dengan demikian, anna ma'tida min i'ta'il mullaki alladhina talzamuhumuz zakah, dapat diketahui sesungguhnya suatu tradisi di kalangan masyarakat, yaitu pemberian para pemilik harta, yaitu orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat pada orang fakir dan orang miskin. Sanabil, yang mereka keluarkan adalah sanabil. Sanabil itu mayang, atau bahasa gampangnya apa? Bulir-bulir atau biji-bijian yang belum matang, yang masih gabah dah. Rutban, ataupun sebagai kurma yang belum matang. Rutban itu, rotop itu artinya kurma muda. Ya, kurma muda. Indal hasadi, di saat panen, awil jidadi, ataupun saat pemetikan. Kemudian dia langsung berikan kepada fakir miskin berupa beras yang belum dibersihkan, masih berupa gabah, atau jagung yang belum juga dibersihkan, atau gandum yang belum juga menjadi layak untuk dijadikan gandum untuk dikonsumsi, atau kalau kurma masih muda, anggur juga belum layak dikonsumsi. Maka ketika dia mengeluarkan itu untuk niat mengeluarkan zakatnya, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Bukan cuma nggak sah zakatnya, tapi haram. Bukan cuma zakatnya tidak sah, tapi hukumnya haram. Haram itu apa sih, Pak? Dosa. Makanya harus betul-betul bersih dulu, betul-betul layak dulu, baru dikeluarkan dengan baik kepada mustahiknya. Bukan masih berupa gabah dikeluarin, korma udah rada-rada bau busuk dikeluarin. Wa inna wa bihi zakah, meskipun mereka niat mengeluarkan zakat dengannya, hukumnya haram. Makanya kalau zakat fitrah, meskipun kita makan beras yang murah misalnya, beras yang murah, ya nggak apa-apa Pak, setahun sekali Bapak zakat fitrah pakai beras mahal. Orang saya makannya pakai beras murah. Ini bukan buat orang itu, sesungguhnya zakat itu untuk Allah, persembahan kepada Allah, maka keluarkan yang terbaik. Apalagi ini makannya beras mahal, keluarnya beras perah. Bukan cuma nggak sah, tapi haram, dosa. Ya, jadi yang namanya zakat dan sedekah itu dikeluarkan sesuatu yang terbaik dengan cara yang baik. Wala yajuzu lahum hisabu minha, dan tidak boleh bagi mereka menghitungnya sebagai zakat buah-buahan atau biji-bijian, illa kecuali insofa, apabila memang sudah dibersihkan, au jaffa atau dikeringkan, au jaddada ataupun dilakukan ulang. Jaddada itu tujaddidu, memperbaharui, ikbaduhu, pemberian zakatnya. Jadi harus diulang. Kemarin udah panen 1 ton, alhamdulillah, tapi baru dipetik masih berupa gabah, udah kami bagikan ke mustahik, maka yang pertama hukumnya haram, dosa. Yang kedua, andai kata diniatkan zakat, zakatnya tidak sah, maka dia wajib harus diulang setelah bersihkan dulu semuanya baru diberikan. Waqala Syekh Mujalli, dan Syekh Al-Mujalli berkata, in furridha, jika diperkirakan bahwasanya orang yang mengambil haknya, annal akhidha min ahli zakah,
dari para ahli zakat atau mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Faqad akhadha qabla mahallihi, maka sesungguhnya ia telah mengambil haknya sebelum tempatnya. Wa huwa tamamu tasfiyati, yaitu sebelum betul-betul kewajiban zakat itu berlaku. Jadi intinya orang itu baru wajib dikatakan mengeluarkan zakat bukan saat panen, tapi saat kapan? Saat semua hasil panennya sudah bersih dan sudah nisab. Saya ulang lagi nih, orang punya sawah, kemudian dia panen. Pada saat panen udah wajib zakat belum? Belum. Kapan wajib zakatnya? Setelah dibersihkan dan sudah layak untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua sudah udah dibersihin tapi pas dihitung-hitung cuma 5 kintal, berarti nggak wajib zakat karena belum nisab. Jadi jangan buru-buru dikeluarinya nanti setelah betul-betul itu bersih dan sudah layak dikonsumsi. Wa akhadhu ba'da min ghairi ikbadin, dan pengambilan hak orang tersebut setelahnya, itu setelah bersih daripada ari kulitnya, al-maliki lahu aw min ghairi niyatihi, tanpa pemberian pemilik kepadanya atau dengan tanpa niat mengeluarkan zakat dari pemiliknya, merupakan hal yang tidak diperbolehkan baginya. Belum bersih disuruh ngambil, itu zakat saya, tinggal ambil aja udah saya pesain berapa? 5%. Karena saya airnya yang 5% airnya apa tuh Pak? Yang 5% airnya apa tuh? Airnya bayar. Ya Allah, baru minggu kemarin ini. Kalau gratis airnya 10%. Ini 1 ton udah saya sisain 1 kintal nih, 10%. Karena airnya gratis, itu tinggal ambil tuh. Fakir miskin ambil aja. Sementara belum dibersihin atau dia nggak niatin untuk zakat, maka tidak sah. Hadza kulluhu, semua ketentuan ini muntakhabun, betul-betul dipilih, minal minhaj, daripada kitab minhajut talibinnya siapa? Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi, wa syarhihi li Ibni Hajar Al-Haytami, yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, 2 imam mujtahid fatwa dari golongan madhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mujtahid fatwa fi umuril fikih, mujtahid fatwa dalam urusan ilmu fikih adalah Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dalam ilmu hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ilmu fikih, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ini punya dua Ibnu Hajar, Al-Haytami sama Al-Asqalani punya 2 guru, namanya Imam Ramli, dan semuanya madhabnya Syafi'i. Orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang hafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis. Bukan cuma hafal tapi tahu sanadnya, tahu hukum matannya, tahu bagaimana mustalahul hadisnya. Mereka masih bermadhab kepada Imam Syafi'i. Orang sekarang timbang tahu 1 hadis an-nasofatu minal iman doang langsung kembali ke Rasulullah. Ada nggak itu? Pinter mana Rasulullah sama Imam Syafi'i? Kayak lu langsung ketemu aja. Sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Al-Imam Al-Ghazali, bahkan Al-Imam An-Nawawi, itu masih bermadhab, artinya masih mengikuti pendapat ulama mujtahid. Di antara 4 mujtahid itu adalah Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i serta Hambali. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja masih bermadhab. Madhabnya beliau adalah Hanafi. Sayyid Muhammad Muhaddith Al-Muhaddith, profesor dalam ilmu hadis di zaman kita nih, ada namanya Sayyid Muhammad
bin Alawi bin Abbas, udah profesor udah. Beliau aja masih bermadhab. Madhabnya siapa? Al-Maliki. Jadi Al-Maliki itu bukan apa namanya, bukan marga, tapi memang madhabnya beliau Maliki. Tapi banyak ulama-ulama Syafi'i yang berguru kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sementara di Saudi itu kebanyakan madhabnya adalah Hambali. Nah, jadi udah ikutin ulama, gak usah kita apa namanya bikin pola sendiri, bikin aturan sendiri. Iya kalau benar, kalau salah betul apa kagak? Ikutin ulama enak. Nah, semua keterangan yang tadi dari pertama kita ngaji zakat tuh sampai terakhir, maka semuanya itu ada dalam kitab Minhajut Talibin daripada kitabnya Al-Imam An-Nawawi yang disyarahkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya adalah imam-imam besar daripada madhab Syafi'i. Beda Imam Nawawi sama Syekh Nawawi, beda. Kalau Syekh Nawawi ulama Indonesia yang nyusun kitab ini nih, Syekh Nawawi ya, orang Banten kemudian menjadi mufti Hijaz ya, baru 200 tahunan lah kemarin. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi, waduh itu termasuk salaf, tahun-tahun setelah para tabi'in, dan beliau sudah disebut dengan Al-Imamul Akabir, pembesar-pembesar daripada agama Islam ya. Masya Allah. Syekh Nawawi saja masih ngutip daripada Imam Nawawi. Syekh Nawawi masih ngutip dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama yang luar biasa Syekh Nawawi. Kita orang bodoh nggak mau ngutip dari ulama, katanya langsung saja ke Al-Quran, ke Sunnah. Masya Allah, ya udah paling pinter aja. Nah itulah diantara zakat-zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat, kepada hambanya terakhir adalah zakat apa tadi? Zakat tumbuhan yang menjadi makanan pokok dan buah-buahan. Buah-buahan di sini cuma dua, yaitu zakatnya anggur dan kurma. Sementara selain itu semua zakatnya tidak termasuk zakat ini. Pisang, punya pohon pisang, enggak hitung-hitungan zakat ini, enggak. Kalau zakat ini kan hitung-hitungan 7 kintal, keluarkan 10% kalau airnya gratis, 5% kalau airnya bayar. Tapi selain anggur, kurma, kemudian gandum, kemudian makanan pokok seperti beras, maka buah-buahan yang lain tidak termasuk dalam zakat ini. Hitung-hitungannya bukan begitu, tapi hasilnya. Jualan pisang, hasilnya berapa dimasukin ke tabungan, tabungannya udah sampai nisab apa belum, kalau udah nisab baru keluarin zakatnya. Paham gak kira-kira? Udah paham-pahamin aja dah. Iya. Sekarang paham, minggu depan lupa lah. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah, wajibatun, hukumnya wajib, ala kulli muslim, atas tiap orang-orang muslim, ay hurrin, yakni yang merdeka. Fala fitrata, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah ala kafirin asliyin, terhadap orang kafir asli. Nggak ada zakat fitrah buat orang kafir. Tidak wajib, maksudnya di sini wala yasihu, tidak sah. Awas nih, orang kafir itu tidak wajib sholat. Maksudnya tidak wajib bukan tidak disuruh sholat, tapi tidak sah. Paham ya? Karena kalau kita ngomong tidak wajib sholat, enak mereka, berarti nggak dosa ninggalin sholat. Sementara Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Semua ciptaan Allah, baik jin, manusia, malaikat, tumbuhan, hewan, semuanya menyembah Allah, diwajibkan. Kalau nggak menyembah Allah berarti dosa. Cuma yang nyembah Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Untuk jin dan manusia syaratnya apa? Muslim dulu. Makanya rukun Islam itu
Syarat pertamanya apa? Syahadat. Rukun pertama dari rukun Islam yang 5 adalah syahadat. Sebelum sholat, puasa, zakat, haji, maka yang pertama asyhadu an la ilaha, baru nanti sholatnya sah, hajinya sah, puasanya sah, dan seluruh ibadahnya sah. Saya ulang lagi, orang non-muslim tidak wajib zakat, tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Bukan tidak wajib dalam arti ketika dia meninggalkan tidak dosa, aila tasihu, tidak sah, tetapi tetap diwajibkan. Karena setiap hamba Allah yang namanya makhluk semuanya wajib ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kalau kita bilang dia nggak wajib ibadah, nggak wajib sholat, nggak wajib haji dan seterusnya, enak nggak? Enak. Berarti ninggalinnya tidak dosa, betul ya? Berarti pada saat meninggalkan nggak dosa, karena kan nggak wajib. Coba logikanya masuk kan nih? Jadi jangan lagi bilang tidak wajib, maksudnya tidak wajib, nggak sholat juga nggak apa-apa, dia bukan. Aila tasihu, yakni tidak sah, karena dia belum beriktikad syahadatin, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ketika dia lahir kemudian menjadi aqil balik, maka semua kewajiban yang ada dalam umat Islam juga wajib kepada seluruh makhluk, bukan cuma manusia tapi juga jin yang berakal. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Jadi zakat fitrah dan zakat yang lain itu wajib bagi kulli muslimin yang orang Islam ay-hurrin, yang merdeka. Fala fitrata ala kafirin asliyin, maka zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir asli, yakni kafir sejak lahir. Awas, maknanya tidak wajib berarti tidak sah. Lianna taharatun, karena zakat fitrah merupakan pencucian diri. Walaysa min ahliha, dan tidaklah yang namanya orang kafir itu termasuk daripada ahli atau orang-orang yang berhak untuk bersuci daripada dosa-dosanya. Jadi fitrah itu suci. Zakat sudah bersih, fitrah artinya suci. Zakat artinya membersihkan, fitrah artinya mensucikan. Sementara orang kafir, mohon maaf ya, innamal musyrikuna najsun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah hukumnya najis. Fala yaqrabul masjidal haram, sampai Allah katakan jangan dekat-dekat masjidil haram, jangan masuk masjidil haram, karena zahirnya batinnya di hadapan Allah itu adalah najis, dan dia nggak bakalan suci sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat fitrah suci. Namun seiring dengan waktu yang berjalan, hari-hari maksiat terus dikerjakan, dosa banyak numpuk dalam diri kita, betul nggak? Zahir batin kita banyak dosanya. Maka pada saat Ramadan ada yang namanya zakatul fitri, pencucian diri baik secara harta dan secara jiwa. Yang jelek, yang buruk dibersihkan dengan zakat fitrah. Nah, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang non-muslim karena memang asalnya mereka najis. Nah, ini bahaya kalau saya pakai iya betul kan? Bisa salah tafsir nanti. Ini kan di kalangan kita saja, kalangan orang muslim. Jadi supaya kita paham bahwa yang namanya orang kafir itu bukan tidak wajib ibadah, tetapi tidak sah melakukan ibadah. Kalau tidak wajib berarti nggak dosa. Contoh, anak kecil belum balik tidak wajib berarti kalau anak kecil nggak sholat nggak dosa. Nah, kalau kalimat itu sama seperti orang kafir tidak wajib sholat, berarti kalau orang kafir nggak sholat nggak dosa. Gimana, enak banget ya. Bukan tidak wajib tapi tidak sah.
Paham kira-kira? Sebelum dia melakukan atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh. Yang pertama alladzina amanu, iman dulu, baru 'amilus shalihat. Amilus sholihat, perbuatan baik soleh apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun, sebesar apapun, gak bakalan diterima oleh Allah kecuali amanu dulu, beriman dulu. Kalau nggak beriman ya nggak ada artinya tuh amal soleh. Makanya orang yang tidak beriktikad Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, sebesar apapun kebaikannya nggak sampai akhirat, Pak. Orang sodakoh 1 triliun, cakep nggak? Ngasih makan orang miskin 1 T, bagus nggak? Cakep. Jangan 1 T, 1000 aja bagus. Tapi itu orang nggak amanu kepada Allah. Kira-kira kebaikannya sampai ke akhirat nggak? Menyelamatkan dia nggak? Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Masya Allah. Berarti orang yang pengen nggak mendapatkan kerugian, kata Allah, alladzina amanu dulu nih, iman dulu sama Allah yang benar. Wujud kita bahwa mukhalafatul hawadis dalam asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah, siddiq, tabligh, amanah, fatonah, sifat wajib, mustahil, jaiz, dia ketahui, betul-betul yakin dalam keyakinannya, itu namanya amanu. Baru amilus sholihat, apa saja dia kerjakan akan diterima. Tapi kalau imannya nggak ada, ya kebaikan apapun nggak bakal diterima. Paham, Pak? Nah, jadi biar paham kita nih, bukan nggak wajib, tapi tidak. So, kalau nggak wajib enak, Pak. Ya, kalau nggak wajib Pak, mendingan betul ya? Bukan tidak wajib, tapi tidak sah. Illa fi 'abdihi, kecuali mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya, wa mustauladatihi, ataupun anak yang lahir sebab hubungan antara dia dengan budaknya, lalu anaknya anak muslim. Budak itu kan zakat fitrahnya ditanggung sama siapa? Tuannya. Tuannya kebetulan orang kafir, budaknya orang Islam. Boleh tuh tuannya ngasih beras buat budaknya, atau budak tersebut punya anak dan anaknya muslim, karena dia tanggung jawab nafkahnya oleh tuannya, maka tuannya boleh ngasih harta untuk ngeluarin zakat anaknya. Ingat nih, bukan tuannya yang zakat, tapi dia mengeluarkan harta untuk zakat budak dan anaknya. Itu boleh. Tapi kalau dirinya sendiri, saya mau ngeluarin zakat nih, udah nggak usah capek-capek Pak, nggak usah capek-capek karena nggak bakalan sah. Paham kira-kira? Tapi kalau dia mengeluarkan zakat untuk yang ditanggungnya, boleh. Bukan buat dirinya. Wa zaujatihi, ataupun untuk istrinya. Laki-laki murtad, istrinya masih tetap muslim. Pas malam takbiran, karena dia adalah suaminya, maka wajib mengeluarkan zakat buat yang ditanggungnya. Maka boleh dia ngasih beras, dia boleh ngasih uang untuk zakat fitrah istrinya, bukan buat dirinya. Begitu. Wa qaribihi, ataupun kerabatnya, wa khadimi zaujatihil muslimin, ataupun khadim istrinya. Khadim itu apa? Pembantu. Istrinya diberikan pembantu, karena memang bukan orang Arab doang, ini hukum agama Pak.
Sebetulnya kewajiban nyuci, kewajiban ngepel, kewajiban rumah tangga itu kewajiban bapak, bukan kewajiban ibu tuh. Ibu-ibu senang di belakang tuh, yes. Itu kewajiban laki-laki tuh. Kewajiban perempuan, laki istri cuma dua kewajibannya. Yang pertama, istri itu kewajibannya taat kepada suami. Yang kedua, kewajiban istri menjadi ibu yang baik buat anaknya. Cuma dua aja deh. Selebihnya nafkah suami, beres-beres rumah suami. Maka kalau suami nggak sanggup, wajib dia memberikan pembantu, khadim namanya. Saya nggak sanggup, tak sibuk, ya kasih pembantu. Jangan istri yang kerjain. Makanya di Arab itu kalau kawin mahal, Pak. Wajib nanti punya pembantu. Kalau nggak punya nggak boleh itu. Nggak bisa. Akhirnya dia ke puncak, dia kawin kontrak murah. Cuma karena kewajiban istri taat sama suami, suami mau berangkat kerja belum punya pembantu, ngeliatin rumah kotor, mah tolong sapuin ya, wajib taat tuh. Sama aja bohong kan gitu. Ngeliat dapur berantakan, mah tolong cuciin piring, mah wajib taat nggak? Tapi jangan membebani istri. Pani kadang-kadang seenak udelnya kalau nyuruh. Saya nggak pernah nyuruh istri saya di rumah, cuma ngedehem doang saya. Baju kotor amat gitu. Nggak pernah saya nyuruh, Pak. Benar, saya nggak pernah nyuruh. Semaunya dia mau nyuci kayak mau apa kayak enggak kayak. Kadang-kadang kalau saya waktu luang sih nyuci sendiri. Memang begitu. Kewajibannya memang begitu. Jadi suami banyak yang masuk neraka tuh karena merasa dia jadi raja di rumah. Rasulullah itu menjahit sendalnya sendiri, mencuci bajunya sendiri. Lah kita belagu banget, kolor aja minta dicuciin. Masya Allah, udah dimasakin, dicuciin, digosokin. Giliran ngasih uang belanja 20.000 minta banyak banget. Bikinin sop ya mah ini, bikinin itu perkedel, jangan lupa pakai sambal yang enak, masih 20.000, ya Allah. Masya Allah. Nah, maka wajib seorang suami memberikan zakat kepada pembantu istrinya. Pembantu istrinya itu ada tuh. Wa khadimi zaujatil muslimin, pembantu istrinya yang semuanya beragama Islam. Walaupun si suaminya murtad, tapi masih boleh dan hukumnya sah memberikan harta zakat buat siapa tadi? Budaknya, kemudian istrinya, kemudian anaknya, lalu siapa lagi? Kerabatnya, lalu siapa lagi? Pembantu istrinya yang muslim, walaupun ini orang non muslim. Bisa dipahamin nggak? Kok sah sih? Iya, karena yang zakat bukan dia. Ngerti nggak? Yang zakat bukan si suaminya, tapi dia mengeluarkan saja kewajiban menafkahi kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Berarti yang zakat adalah istrinya, anaknya, kerabatnya, budaknya, dan seterusnya. Kalau dianya sah nggak? Sah nggak? Kenapa nggak sah? Laisal muslim, bukan termasuk orang muslim. Nah, jadi bukan tidak wajib, tetapi tidak sah. Bukan tidak wajib, tapi tidak sah. Akan tetapi, Pak, yang namanya menafkahi itu mau muslim atau tidak muslim, maka hukumnya wajib dan hukumnya sah. Yang tadinya muslim tiba-tiba murtad, dia punya istri, punya anak, nafkahin nggak putus terus. Yang putus cuma waris sama nasab. Paham ya? Yang putus itu cuma waris sama nasab. Nasabnya putus, warisnya putus.
Misalnya dia meninggal, atau anaknya meninggal, atau istrinya meninggal, dia nggak dapat waris. Kan orang muslim bisa saling mewariskan. Istri bisa mewarisi hartanya kepada suami. Suami juga bisa mewarisi hartanya kepada istri. Bapak, ayah bisa mewarisi hartanya kepada anak. Anak juga bisa mewarisi hartanya kepada bapak. Kan dapat warisan tuh bapak tuh dari anak kalau anaknya meninggal. Paham ya? Selama anaknya nggak punya anak, misalnya, maka ketika dia sudah keluar dari agama Islam, hukum warisnya terputus. Istrinya orang kaya raya, meninggal dunia, dia non muslim, udah nggak dapat warisan, putus. Anaknya kaya raya, meninggal dunia, nih anak nih, dia non muslim, udah terputus. Termasuk juga nasab, terputus nasabnya tuh. Ketika dia punya anak perempuan, nggak bisa dia mewalikan. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita bahas lagi ini minggu yang akan datang. Insya Allah, doain Pak suara saya biar sehat lagi. Lumayan ini, teriak-teriak sakit, saya bawa beginian mulu kalau ngaji, supaya kalau teriak gak terlalu kencang. Ya, ini biar kita tambah paham tentang urusan agama nih. Urusan tadi aja kita banyak yang gak paham tuh ya. Orang kafir gak wajib sholat, enak banget gak wajib sholat. Bukan tidak wajib, tapi tidak sah, karena sudah jelas tuh perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Berarti semuanya wajib. Cuma kalau tidak beriktikad dengan baik dalam keimanannya, maka hukumnya tidak sah. Bukan tidak wajib, tapi tidak sah. Allahu a'lam bishawab.